Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih sudah klik video aku, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, welcome. Pada video-video sebelumnya aku sudah pernah sharing mengenai tabungan konvensional di bank, tabunganku pada saat itu. Kemudian aku juga sempat sharing juga tantangan menabung, challenge menabung dengan target tertentu dan lain-lain. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang tabungan emas pegadaian. I'm coming home, Savannah. We'll never be in love, Savannah. Sekedar info, sebelumnya aku belum pernah mencoba yang namanya reksadana maupun tabungan saham. Jadi tabunganku itu aku bagi ke dalam 3 jenis, yaitu tabungan bank 25%, tabungan emas 25% yang baru aja aku lakuin, dan yang terakhir itu adalah tabungan investasi tanah sebesar 50%. Nah, di video ini yang aku mau sharing adalah tabungan emas pegadaian yang kebetulan beberapa waktu yang lalu aku sudah join dan aku sudah merasakan bagaimana menabung di sana seperti apa. Informasi-informasi juga sudah aku dapatkan. Dan di sini aku rangkum informasi tersebut untuk di-share ke teman-teman semua sebagai info tambahan bagi teman-teman yang baru mau join atau punya rencana untuk join di tabungan emas pegadaian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan. Baik, kita mulai aja dengan pembahasannya ya. Oke, apa sih tabungan emas pegadaian itu? Tabungan emas pegadaian adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan cara membeli emas dalam bentuk logam mulia 24 karat melalui fasilitas selayaknya menabung. Jadi sederhananya, kita menyetorkan uang dalam jumlah berapapun yang nantinya akan dikonversikan ke dalam gram emas batangan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu. Dan emasnya itu adalah logam mulia 24 karat. Jadi sistem tabungan emas pegadaian itu dilakukan secara jual dan beli berdasarkan harga jual dan harga beli yang sudah ditetapkan oleh pegadaian. Di sini aku kasih ilustrasinya. Jadi ada istilah harga beli dan harga jual. Jadi harga jual itu adalah harga yang dipakai pegadaian untuk menjual emasnya kepada kita. Sementara harga beli adalah harga yang dipakai pegadaian untuk membeli emas dari kita. Jadi di sini aktivitas yang kita lakukan yaitu kita menarik tabungan atau menjual emas ke pihak pegadaian. Jadi yang dipakai adalah harga beli dari pihak pegadaian. Nah, saat kita menabung atau menyetor uang ke tabungan emas kita itu, yang dipakai oleh pegadaian adalah harga jual. Jadi jangan sampai kebalik ya antara harga jual dan harga beli. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuka rekening tabungan emas pegadaian ini? Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama, kita bisa mendatangi outlet pegadaian terdekat dari lokasi di mana kita tinggal. Nantinya di sana kita akan diberikan formulir permohonan pembukaan rekening oleh pihak pegadaian yang wajib kita isi dengan melampirkan KTP dan bukti identitas lain seperti paspor. Untuk yang membuka rekening tabungan dengan menggunakan aplikasi pegadaian digital secara online, buku tabungan bisa kita dapatkan dengan mendatangi secara langsung kantor cabang pegadaian yang kita daftarkan saat kita membuka rekening melalui aplikasi tersebut, maksimal 6 bulan sejak pertama kali kita membuka rekening. Nah, jika rekening itu sudah dibuat, maka kita bisa melakukan top up atau menyetor uang minimal dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Untuk logam mulianya sendiri atau emas batangannya itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu antam, emas antam maksudnya. Yang kedua UBS dan yang ketiga galeri 24. Selanjutnya, berapa sih setoran minimal untuk tabungan emas pegadaian ini? Besar setoran minimal dari tabungan emas pegadaian ini yaitu minimal 0,01 gram harga emas saat itu. Jadi, untuk saat ini misalnya harga emasnya itu 8.000 sekian-sekian, maka setoran minimalnya yaitu 8.000 sekian-sekian tersebut. Kalau pada saat itu ternyata harga emas per 0,01 gramnya itu harganya sekitar 6.000, maka bisa jadi cuma Rp6.000 per sekali setorannya untuk minimalnya ya. Untuk maksimalnya itu 10 juta rupiah per hari. Nah, dengan setoran yang sedemikian relatif kecilnya, itu akan memudahkan kita banget untuk menginvestasikan uang kita dalam bentuk tabungan emas. Nabungnya ini pun bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja, terutama dengan bantuan aplikasi digital.
Sekarang itu sudah ada aplikasi pegadaian digital yang memudahkan kita untuk melakukan berbagai transaksi hanya dengan satu aplikasi doang. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke kantor pegadaian hanya untuk melakukan transaksi kayak menyetor ataupun menarik uang. Aplikasi ini sudah mengemas semua fitur yang ada dan bisa diakses dengan mudah setiap harinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah tabungan emas ini hanya bisa diambil dalam bentuk emas doang? Jawabannya sangat bisa. Jadi ketika kita pengen menarik tabungan kita di tabungan emas pegadaian ini, kita bisa mendapatkan dua jenis. Yang pertama dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk logam mulia. Nah, yang pertama dalam bentuk logam mulia atau dalam bentuk emas batangannya, minimal tabungan kita itu mencapai 1 gram emas. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, jenis emasnya itu sendiri ada 3, yaitu emas antam, UBS, maupun galeri 24. Jadi, biaya cetak logam mulia dari ketiga jenis emas tersebut juga berbeda-beda. Kalian bisa cek langsung di website Pegadaian Digitalnya secara langsung. Nah, selain dalam bentuk emas, tabungan emas pegadaian ini juga bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Syaratnya adalah tabungan kalian itu minimal sudah mencapai 0,1 gram emas atau jika dikonversikan ke dalam uang tunai bernilai sekitar 8 ribuan untuk bulan September ini. Metode ngambil duitnya juga ada dua jenis. Kalian bisa tarik secara tunai dengan mendatangi outlet pegadaian terdekat secara langsung, atau jika kalian pengen dalam bentuk transferan, kalian bisa menggunakan aplikasi pegadaian digital. Kemudian tinggal klik jual emas. Jadi kalian bisa menjual emasnya itu dengan menggunakan salah satu fitur yang ada di aplikasi pegadaian digital. Pertanyaan selanjutnya, berapa sih biaya administrasi yang ada di tabungan emas pegadaian ini? Jadi, untuk biaya-biayanya itu ada dua jenis. Yang pertama biaya administrasi, yang kedua adalah biaya pengelolaan. Untuk biaya membuka rekening, mau di outlet ataupun ini aku buka dulu aplikasinya. Nah, di sini aku sudah dapatkan informasinya untuk biaya pembukaan rekening maupun biaya fasilitas penitipan emasnya. Yang pertama, untuk biaya pembukaan rekening, kalau di outlet pegadaian itu sebesar 10.000. Tapi kalau menggunakan aplikasi pegadaian digital itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau misalnya di agen pegadaian ataupun di outlet pegadaiannya, kita akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000. Untuk biaya fasilitas penitipan emas, ini dihitungnya per tahun. Wow, cukup murah ya. Jadi cuma 30.000 per tahun. Relatif murah. Nilainya 30.000 ya per tahun. Untuk pegadaian digital itu biaya penitipan emasnya Rp0 untuk 1 tahun pertama. Dan tahun berikutnya akan dikenakan biaya sama seperti di outlet ataupun di agen. Untuk pegadaian syariah, biaya penitipannya juga Rp30.000. Kemudian di agen pegadaian sama seperti di outlet Rp30.000. Hanya di pegadaian digital konvensional yang tidak dikenakan biaya penitipan emas. Kemudian untuk pembelian saldo emas itu di outlet pegadaian minimal 0,01 gram. Kalau untuk di pegadaian digital minimal 50.000, untuk pegadaian syariah digital 70.000 dan agen pegadaian 57.500. Untuk biaya transaksi yang lainnya tidak dikenakan biaya ya, di outlet pegadaian, di pegadaian digital maupun pegadaian digital syariah itu tidak dikenakan biaya. Tapi untuk di agen pegadaian akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500. Oke, berikut aku kasih contoh untuk transaksi yang sudah aku lakukan di pegadaian, di tabungan emas pegadaian maksudnya. Dari transaksi ini bisa dilihat ketika aku setor atau top up Rp200.000 di awal membuka rekening, maka akan dipotong Rp40.000 dengan rincian Rp10.000 biaya administrasi membuka rekening dan Rp30.000 biaya pemeliharaan atau penitipan emas dihitung per tahun. Jadi saldo nominal bersihnya dalam uang tunai sebesar Rp160.000, sementara saldo dalam bentuk emas batangan atau logam mulianya sebesar 0,1831 gram. Oke, sekarang berbicara mengenai keuntungan menabung emas di pegadaian.
Jadi ketika kita membuka rekening tabungan emas Pegadaian, sebenarnya kita membuka peluang kita untuk mendapatkan banyak keuntungan dari Pegadaian ini. Apa aja sih keuntungan menabung emas di Pegadaian? Jadi tabungan emas Pegadaian ini sangat mudah ditemukan, sebab tabungan emas Pegadaian ini tersedia di semua outlet Pegadaian yang ada di berbagai lokasi di Indonesia. Juga bisa dilakukan melalui aplikasi Pegadaian digital. Sekarang juga sudah difasilitasi juga oleh agen Pegadaian maupun di marketplace. Kemudian keuntungan yang kedua, order cetak emas bisa dilakukan mulai dari kepingan 1 gram emas. Kemudian yang ketiga, harga jual dan harga belinya kompetitif. Kemudian yang keempat, biaya pengelolaan dan administrasi relatif murah. Yang kelima, karatasenya terjamin 24 karat. Ini sudah dijamin. Yang keenam adalah fleksibel dan start small. Maksudnya adalah bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja. Jadi nasabah bisa mentransfer ke rekening tabungan emas dengan minimal 0,1 gram. Yang ketujuh, pengelolaannya itu dilakukan secara profesional dan transparan. Kedelapan, nasabah itu bisa melakukan top up atau setoran minimal dengan 0,01 gram. Dan masih banyak keuntungan-keuntungan lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa cek langsung, berkunjung langsung ke website Pegadaian yang ada. Nah, sekarang juga sudah ada nih fasilitas lain. Jadi kalau kamu pengen buka rekening tabungan emas Pegadaian, kamu bisa juga menggunakan fasilitas link aja. Ini adalah fasilitas dompet digital yang memiliki kegunaan sebagai platform pembayaran. Jadi teman-teman bisa mendapatkan cashback jika menggunakan fitur tabungan emas dengan link aja. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah menabung emas di Pegadaian ini recommended untuk seseorang yang memiliki gaji lebih kecil atau sama dengan UMR? Jawabannya sangat recommended, karena kalian bisa menabung dengan minimal 0,01 gram atau sekitar 8 ribuan rupiah. Ini salah satu solusinya menurut aku. Dan ini recommended banget untuk teman-teman yang memiliki gaji sama dengan atau lebih kecil dari gaji UMR. Jadi gimana nih? Kalian interesting nggak untuk menabung emas di Pegadaian? Kalau kalian tertarik, yuk buruan nabung emas di Pegadaian dan setorkan uang kalian sebanyak-banyaknya daripada digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bukan kebutuhan. Daripada uangnya terbuang percuma, mending kita menabung dalam bentuk emas Pegadaian. Selain bisa mengamankan uang, ini adalah salah satu solusi kita untuk berinvestasi. Oke, sampai di sini video aku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. See you next video.